Shalom, damai di hati. Puji Tuhan karena pada saat ini kita bisa kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita dalam triwulan keempat di tahun 2021 ini dengan judul besar kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Kita sudah masuk pada pelajaran ke-7 dan penulis mengambil judul untuk pelajaran pekan ini ialah hukum dan kasih karunia. Dengan ayat inti kita yang terdapat dalam Galatia 2:21, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dalam pendahuluan, saudara-saudara kita bisa baca bersama bahwa dikatakan banyak dari dominasi Kristen yang lain berbicara tentang hukum dan kasih karunia dan terkadang salah mengerti antara kedua hubungan dari hukum dan kasih karunia ini. Hukum ini adalah standar dari kekudusan dan kebenaran Allah, karena kita tahu ya, Allah kita adalah Allah yang sangat teratur dan Allah yang memiliki hukum yang harus kita turuti, harus kita ikuti. Ya, sebagaimana yang kita baca dalam Alkitab. Dan saudara-saudara, saya ingin kita melihat bagaimana hubungan antara hukum dan kasih karunia. Ada yang mengatakan bahwa hidup dengan menuruti hukum saja sudah cukup, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa tanpa kasih karunia Allah, maka tentu saja kita manusia tidak akan mencapai kesempurnaan, tidak akan mencapai kehidupan yang kekal. Mari kita lihat ada 3 ayat yang ingin saya bagikan dari pelajaran pendahuluan kita. Yang pertama, saudara-saudara boleh sama-sama kita bacakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ayat yang kedua, Galatia 3 ayat 22 berkata, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Dan ayat yang terakhir, ayat ketiga dari pelajaran pendahuluan ini, Efesus 2:8, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, kita lihat ya, bahwa hukum Allah menyatakan dosa, tetapi di ayat yang lain menyatakan karena kasih karunia kita diselamatkan. Nah, bagaimana kedua hal ini dapat saling terkait satu dengan yang lain? Kita akan pelajari lebih lanjut dalam hari-hari yang berikutnya. Kita lihat pelajaran hari Minggu, hukum di surga. Paragraf pertama dari pelajaran kita di hari Minggu mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih, dan kasih itu adalah prinsip yang melingkupi karakternya dan fondasi dari pemerintahannya. Tetapi di satu sisi, setelah kita mempelajari Alkitab, kita juga melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh keteraturan. Lantas, apakah di surga ini ada hukumnya sejak awalnya? Ataukah di surga adalah tempat yang sangat bebas? Jadi Allah tidak punya hukum yang mengatur apapun di surga. Mari kita pelajari bersama-sama. Pusat dari kebebasan moral adalah hukum moral. Dalam pelajaran hari Minggu disampaikan bahwa ada hukum moral ya saudara-saudaraku. Dan kita baca bahwa hanya makhluk yang bermoral saja yang bisa melakukan hal ini. Dan itulah sebabnya bahkan di dalam surga Allah memiliki sebuah hukum moral bagi para malaikat. Alkitab mengatakan dalam Yehezkiel 28 ayat 15 dan 16, engkau tidak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan,
dan engkau berbuat dosa, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Kalau kita lihat dalam Yeskiel 28 ayat 15 ini, bagaimana disampaikan Lucifer yang pada saat itu berada di surga melakukan kecurangan. Ya. Dari mana kita bisa tahu hal ini adalah kecurangan kalau tidak ada hukum atau aturan yang diterapkan di dalam surga? Ya, kalau bebas tentu saja tidak akan ada kecurangan, tidak akan ada dosa. Tetapi ini menyatakan bahwa ada kecurangan, sehingga kita lihat ada hukum di sana. Jadi sudah jelas ya saudara-saudara bahwa bukan hanya di bumi yang ada hukum itu, tetapi sejak dari surga pun ada hukum Allah yang sudah diterapkan. Dan sebagai makhluk bermoral, dikatakan bahwa malaikat-malaikat ini juga makhluk bermoral. Ellen G. White menyatakan di dalam khotbah di atas bukit halaman 124, kehendak Allah dinyatakan dalam aturan-aturan hukumnya yang suci, dan prinsip-prinsip hukum ini adalah prinsip surga. Ingat, prinsip hukum adalah prinsip surga. Malaikat-malaikat surga mencapai pengetahuan yang tidak lebih tinggi daripada untuk mengetahui kehendak Allah. Dan untuk melakukan kehendaknya adalah pelayanan tertinggi yang dapat menggunakan kuasa mereka. Ada kehendak Allah, dan malaikat sebagai makhluk-makhluk yang bermoral memiliki pengetahuan yang tidak lebih tinggi daripada untuk melaksanakan kehendak Allah itu. Malaikat pun mau melakukan kehendak Allah. Apalagi kita, manusia yang di dunia ini, seharusnya kita juga mau melakukan hukum-hukum Allah yang sudah disampaikan kepada kita yang tinggal juga di bumi. Pelajaran selanjutnya yang kita akan lihat di hari Senin, hukum dalam kitab Ulangan. Ulangan 17 ayat 19 berkata, hukum harus selalu ada di samping dan dibaca seumur hidup untuk belajar takut akan Tuhan dan berpegang pada segala hukum dan ketetapannya. Nah, kitab Ulangan ini mengisahkan tentang penurutan akan hukum Tuhan yang kelihatannya memang selalu diulang-ulangi kepada siapa saja ya, bukan hanya kepada orang-orang dewasa bangsa Israel pada saat itu, tetapi pada anak-anak juga disampaikan dan diulang-ulangi penurutan akan hukum ini, karena ini merupakan suatu kewajiban bagi bangsa Israel sebagai perjanjian pada saat itu. Pelajaran hari Senin ini memberikan kita satu pengetahuan bahwa menurut hukum itu bukan untuk diselamatkan, tetapi sebaliknya ya. Dalam Roma 3:20 dikatakan, oleh hukum Taurat kita mengenal dosa, dan dari hukum Taurat kita tahu bahwa setiap hari ada saja dosa yang kita lakukan ya. Baik itu hal yang mungkin kita rasa terlalu biasa saja, mungkin dengan hanya marah atau dengan hanya berbohong yang kecil-kecil, kita pikir mungkin itu bukan dosa, tetapi sebenarnya itu sudah menjadi dosa. Apa maksud penurutan akan hukum Taurat selalu diulangi dalam kitab ini? Ya karena Musa sadar, Musa tahu bahwa karena Allah sudah sangat menyayangi mereka dengan memberikan begitu banyak berkat serta pemeliharaan, sehingga tidak ada lain lagi yang bisa mereka lakukan, tidak ada lain lagi yang bisa manusia lakukan sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah selain menuruti perintah-perintahnya. Kita lanjut pada pelajaran hari Selasa dengan judul Let of Love. Dalam pelajaran hari Selasa kita lihat ya, pendahuluan ini mengatakan tentang adanya orang-orang skeptis yang menyatakan bahwa Allah
dalam perjanjian lama ini adalah Allah yang kasar, Allah yang suka sekali membalas dendam dan bahkan disampaikan punya roh yang jahat. Nah, kalau kita sama-sama mempelajari Alkitab, kita baca lebih dalam lagi, tentunya kita melihat ini sangat berbeda dan salah ya. Apa yang disampaikan dalam Alkitab itu sangat berbeda. Allah kita adalah Allah yang penuh sabar, Allah yang penuh kasih, dan Allah yang selalu menggenapi janji-janjinya. Ulangan 10 ayat 1-15. Saya rindu saudara-saudara boleh membacakan satu perikop ini, di mana menceritakan bagaimana pada saat itu Musa menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa satu hal yang hanya Allah minta daripada mereka, yaitu takut akan Allah, turut mengasihi serta beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Tentu saja ini bukan untuk kebaikan daripada Allah sendiri ya. Apa yang disampaikan Allah ini adalah supaya let of love, supaya baik keadaan bangsa Israel pada saat itu dan baik bagi kita saat ini. Kita lihat ya contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana orang tua di dalam rumahnya masing-masing. Setiap orang tua pasti tidak ingin anaknya menderita dan tidak ingin anaknya nantinya mengalami masalah-masalah dalam hidupnya ya. Orang tua ingin anaknya hidup dengan lancar dan mulus. Untuk itu, setiap rumah tangga, setiap orang tua pasti punya aturan-aturan yang diterapkan. Misalnya, untuk anak-anak gadis, ya jangan pulang lebih dari jam 9 malam. Atau untuk anak-anak laki-laki, jangan merokok, jangan mabuk-mabukan. Nah, ini untuk kebaikan siapa? Apakah itu untuk kebaikan orang tua supaya hidupnya panjang umur? Ataukah untuk anak-anak? Tentu saja ini untuk anak-anaknya masing-masing. Yang laki-laki supaya tetap sehat sampai masa tua, yang perempuan supaya bisa selamat hidupnya dan bisa terbebas dari gangguan orang-orang jahat. Nah, sebagaimana apa yang diinginkan orang tua di dunia untuk anak-anaknya, begitu pula yang diinginkan oleh Allah kita dalam kehidupan kita. Allah ingin kita punya masa depan yang lebih baik. Untuk itu, Allah memberikan aturan-aturan yang harus kita ikuti, hukum-hukum yang harus kita jalani. Dan mari kita lihat ini dari sisi yang berbeda. Bukan kita lihat hukum ini sebagai sesuatu yang sangat mengekang dan bagaikan pagar berduri, tetapi marilah kita lihat hukum ini sebagai pagar atau sebagai tembok pelindung kita dari mara bahaya, pelindung kita dari segala kejahatan, supaya baik keadaan kita di masa depan. Selanjutnya kita belajar dari pelajaran seorang budak di Mesir ya. Pada hari Rabu dengan judul seorang budak di Mesir, kita lihat bahwa dalam kitab Ulangan ini seperti namanya ya, berulang-ulang kali disebutkan kisah pembebasan tentang bangsa Israel. Nah, kalau kita dalam pelajaran biasanya hal yang penting ini kita selalu ulang-ulangi ya. Pagi, siang, malam kita ulang-ulangi supaya kita ingat. Nah, ini sangat penting pada saat itu bagi bangsa Israel, bagaimana Tuhan menyampaikan melalui Musa untuk mengingat-ingat kembali kisah penebusan mereka dari perbudakan di Mesir. Kisah ini menunjukkan bagaimana kuasa Allah yang luar biasa, bahwa Allah selalu sanggup melepaskan umatnya dari penindasan, dan bahwa tangan Allah sendiri tidak kurang panjang untuk menolong baik bangsa Israel pada saat itu maupun saudara dan saya pada saat ini di kehidupan kita sekarang ini. Dalam Ulangan 5 ayat 6-22 kita lihat bahwa Musa kembali mengulangi tentang 10 hukum.
Terutama disebutkan dalam hukum keempat. Kita lihat di dalam hukum keempat disampaikan untuk hukum hari Sabat ini, Tuhan mengingatkan bangsa Israel hari Sabat bukan hanya sebagai peringatan penciptaan, melainkan juga peringatan bagaimana mereka ditebus, dikeluarkan dari Mesir. Jadi hari Sabat ini bukan ketika kita mengingat tentang penciptaan saja, tetapi kita juga boleh bagaimana mengenang kuasa Tuhan yang luar biasa, boleh membebaskan, mengistirahatkan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan mereka. Suatu kuasa yang luar biasa yang Allah tunjukkan. Kita lanjut pada pelajaran hari Kamis. Bukan karena kebenaranmu. Ya, saudara-saudara, kita semua tahu ya bahwa setiap pribadi kita tidak ada yang suci, tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa sekalipun. Satu dosa pun bersih tidak ada ya. Lantas, apakah dengan keadaan keberdosaan kita ini tidak ada satu orang pun di dunia ini yang akan selamat ketika Tuhan datang kedua kali? Tentu saja tidak ya. Kita percaya dengan apa yang kita pelajari dari kitab suci dan apa yang kita imani, bahwa hal itu tentu saja tidak akan terjadi. Ketika Tuhan datang kedua kali, akan ada umat-umatnya yang terangkat bersama-sama dengan Tuhan untuk merayakan kemenangan kehidupan kekal. Kita baca dalam Ulangan 9 ayat 1-6. Bukan karena jasa-jasa manusia, maka mereka bisa berhasil. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, maka orang Israel pada saat itu berhasil mengalahkan bangsa-bangsa yang lebih kuat, lebih besar daripada mereka. Keadaan yang luar biasa yang ketika dilihat dengan mata manusia nampaknya, oh tidak mungkin, Tuhan sangat mustahil Tuhan kami bisa menang. Tetapi sekali lagi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong bangsa ini, sehingga mereka berhasil. Ellen White mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan untuk meletakkan kemuliaan manusia dalam debu dan melakukan untuk manusia apa yang tidak bisa dilakukan untuk dirinya sendiri. Ketika manusia melihat ketiadaan mereka sendiri, maka mereka siap untuk dipakaikan dengan kebenaran Kristus. Jadi ketika kita lihat bahwa Tuhan, saya berdosa, saya tidak mampu, saya tidak sanggup, maka di situ hati kita akan terbuka untuk menerima kuasa Roh Kudus mengubahkan kita untuk dipakai oleh Kristus menjadi lebih suci, menjadi lebih benar, dan tentunya kita boleh menjadi penolong bagi orang lain. Karena kita telah melihat kasih karunia dan perbuatan Allah yang ajaib dalam kehidupan kita, maka sebagai rasa syukur dan terima kasih kita, marilah saudara-saudara kita melakukan apa yang Tuhan sudah katakan dalam hukum-hukumnya. Selanjutnya, saudara-saudaraku, kita sudah masuk pada pendalaman di mana hari Jumat, pelajaran terakhir kita dalam pekan ini, yang saya dapat bagikan kepada kita semua pada saat ini bahwa dalam pelajaran hari Jumat ada satu musuh yang luar biasa hebatnya memberontak terhadap hukum Allah dan akan melakukan apapun, segala macam cara akan dia buat agar manusia juga mengikuti jejaknya, tidak menuruti hukum Allah dan menganggap bahwa hukum itu sebagai suatu beban.
Namun, ingatlah saudara-saudaraku, sebagaimana tangan Tuhan yang selalu menyertai bangsa Israel pada saat itu, walaupun mereka tegar tengkuk, tetapi Tuhan menyatakan kuasa-Nya, maka sebegitu besarnya pun kuasa setan untuk merenggut kita ketika kita berserah membuka hati kepada Allah, maka kuasa Allah akan jauh lebih besar untuk memenangkan kita. Dan kasih karunia Allah akan menyelamatkan kita daripada kebinasaan. Lihatlah bahwa apa yang Allah rancangkan saat ini adalah rancangan kasih karunia dan bukan malapetaka. Tetapi marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk saat ini benar-benar mengikuti apa yang Allah sampaikan, walaupun mungkin berat jika kita memaksakan diri kita untuk benar-benar 100% saat itu juga mengikuti kehendak Allah, menuruti 10 firman Tuhan. Tetapi ketika kita melihat bahwa Allah memampukan kita dengan hati yang terbuka, maka kita akan sedikit demi sedikit, hari demi hari belajar untuk menuruti satu persatu keinginan Allah, mengalahkan keinginan daging dan menutupi semua pikiran-pikiran jahat kita. Kita menuruti hukum Allah bukan karena agar kita diselamatkan, tetapi sebagai wujud terima kasih kita karena Allah begitu mengasihi kita. Dan tentu saja dengan menuruti hukum sepenuh hati, sepenuh jiwa dan segala kekuatan, maka akan baik keadaan kita di masa depan kita. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah pelajaran kita ini boleh selalu menguatkan kita untuk menetapkan hati, memiliki pegangan yang teguh kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang kedua kali kita boleh bersukacita atas kemenangan dan kehidupan kekal yang kita miliki. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus.